Banjir pasang air laut atau rob, terjang Desa Pasimaranu, Kecamatan Sinjai Timur, Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan. Banjir ini merendam 2 RT di Desa Pasimaranu sudah 2 hari sejak tanggal 1 hingga 2 April 2025. Ketinggian air mulai 30 cm hingga 60 cm. Akibatnya 53 rumah warga terendam dan 67 kartu keluarga, KK, terdampak. Selain rumah, aktivitas warga juga terganggu akibat kejadian ini. Sudah 2 hari banjir, masing-masing air naik pukul 14 WITA dan mulai surut pukul 16 WITA, kata Kepala BPBD Sinjai, Budiaman. Lanjut Budiaman ungkap banjir ini sebabkan karena adanya sedimen sungai. Kerugian akibat insiden ini belum ditaksir. BPBD Sinjai melakukan upaya penyatuan dan mengimbau warga agar mewaspadai dampak banjir rob. Sudah saya jumlah katanya di sini 67 kakak 2 RT, 2 RT 67 kakak. Tapi jumlah jiwanya masih sementara saya. Iya, kita hitung nanti kita langsung cek bagaimana. Oh, saya kirim yang nomor itu juga tadi. Iya. 67 kakak, ini sebanyak 53 rumah. Masalahnya kemarin ada nomornya Banjir ini sejak kapan terjadi, Pak Kaban? Ya, jadi ini untuk kedua kalinya di tahun 2025. Di bulan Februari kemarin juga terjadi banjir rob di hampir beberapa desa dan kelurahan di Kabupaten Sinjai, utamanya di pesisir, seperti di Kelurahan Lapa, di Desa Pasimaranu, Desa Tongke-Tongke, Desa Panaikan, Desa Sanjai, dengan Kelurahan Samataring. Demikian juga di Telulimpoe, Desa Buah dengan Desa Patongko. Tetapi untuk di bulan April ini, di awal bulan April ini untuk hari kedua, khusus di Desa Pasimaranu dengan Kelurahan Samataring. Di Desa Pasimaranu ini kebetulan ini kita berada di 2 RT, RT 3 dengan RT 4 dengan jumlah kakak yang terdampak itu mencapai 67 orang, 67 kakak.
Sementara jumlah jiwanya kita masih tetap dalam update data. Demikian juga dengan kerugian perekonomian masyarakat yang ditimbulkan dengan akibat daripada banjirop ini. Seperti kita lihat di belakang ini ada sejumlah pertambakan yang mengalami kerugian. Ini sementara juga kita update datanya karena kasihan masyarakat yang ada di sini setiap tahun mencoba memberdayakan tambaknya yang ada, tetapi setiap tahun juga tersapu dengan banjirop yang ada. Kalau dari data sendiri berapa tambak dan berapa rumah di wilayah ini Tabe? Jadi rumah ada 53 rumah di 2 RT ini yang sementara terdata, sementara jumlah tambak masih dalam update data, kita masih menunggu. Mudah-mudahan sebentar Ibu RT sudah bisa merampungkan datanya, karena ini juga tersebar di beberapa titik, sehingga kita masih butuh data yang lebih real. Ini sudah berapa hari berlangsung banjirop ini? Jadi banjirop ini sudah 2 hari berlangsung, mulai dari kemarin itu terjadi pada naik pasang pada pukul 15 sore dan surut pada pukul 16 sore. Hari ini juga tadi seperti itu, naik di pukul 15 dan alhamdulillah ini sudah mulai agak surut, kelihatannya sudah mulai agak surut. Upaya yang dilakukan pemerintah sendiri Jadi ya kita tetap melakukan pemantauan dan menghimbau masyarakat untuk tetap siaga. Kemudian yang kedua tadi saya sudah ngobrol panjang dengan pemerintah desa, pemerintah kecamatan, Pak Babinsa. Di sini khusus untuk di Desa Pasik Maranu ada 5 kilo sungai yang butuh pengerukan karena ada sedimen, sehingga dianggap itu memicu terjadinya banjirop. Kedua, jangka panjangnya dibutuhkan pembangunan tanggul di pesisir. Ini yang menjadi harapan besar. Kalau nama sungai sendirinya Nama sungainya itu terbagi-bagi karena ini ada di beberapa dusun. Ada di dusun Pasakue, ada di dusun Marana, ada di dusun Sapu Beru. Nama sungainya ini juga sementara desa akan kembali mengupdate nama-nama sungai itu, karena kami juga telah berkonfirmasi dengan balai, tetapi balai kan hanya menangani das, sehingga ini anak sungai yang ada di sini itu di luar daripada kewenangan. Terakhir harapannya. Jadi harapan kita, kami tetap berharap pemerintah desa bersama dengan Babinsa tetap memantau, dan jika ada hal yang dianggap ekstrim segera melakukan evakuasi terhadap warga, mengutamakan keselamatan warga dari segala bentuk kejadian yang ada. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.